Tim DVI Polda Jatim kembali berhasil mengenali dua lagi korban robohnya pondok pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. Dua korban teridentifikasi langsung diserahkan kepada keluarga dan masih tersisa 9 kantong jenazah yang belum teridentifikasi. Pada Senin petang kemarin, tim DVI Polda Jatim berhasil mengidentifikasi dua jenazah lagi dan menambah jumlah total korban teridentifikasi menjadi 55 orang. Proses identifikasi dilakukan melalui beberapa metode, diantaranya pencocokan DNA, data medis, serta properti yang ditemukan pada jenazah, serta data yang diberikan oleh pihak keluarga. Kini total korban yang berhasil teridentifikasi sudah mencapai 55 korban jiwa dan tersisa 9 kantong jenazah yang masih dalam proses pencocokan data. Ya, lalu bagaimana jalannya proses identifikasi jenazah korban Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur? Kita tanyakan ke rekan Yasin Idris yang saat ini berada di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Selamat siang Yasin. Yasin, apakah sudah ada lagi korban yang berhasil diidentifikasi hingga siang ini? Ya, sampai dengan siang hari ini masih tetap di data kemarin petang, di mana total sudah 55 kantong jenazah yang teridentifikasi dan masih diupayakan dalam proses mengenali kantong jenazah ini. Sebanyak 9 kantong jenazah dilakukan oleh tim DVI di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini. Nah, saat ini kami juga terus menunggu hasil yang diupayakan oleh tim DVI, mengingat wali santri ini sekitar 9 orang dari wali santri ini juga masih tetap di sini, berada di tenda yang dibangun di Rumah Sakit Bayangkara untuk menunggu hasil identifikasi ini selesai. Meskipun memang kemarin beberapa waktu yang lalu tim dokter juga mengatakan beberapa kesulitan untuk proses identifikasi ini, sehingga tetap berharap besar dari hasil tes DNA, pencocokan dari sampel yang sudah diambil dari wali santri dan dicocokkan dengan sampel yang diambil dari masing-masing kantong jenazah yang sudah dilakukan oleh tim Pusdokes di Jakarta. Nanti hasilnya tentunya kita berharap dapat segera selesai hari ini juga dari 9 kantong jenazah ini. Nah, pemirsa, di sini pun kami memantau selain ada keluarga dari wali santri, kemudian beberapa sanak saudara mereka yang secara bergantian untuk mendapatkan informasi langsung dari tim dokter. Juga kami memantau sudah sekitar 4 hari belakangan juga terdapat tim yang untuk memberikan pengobatan trauma seperti itu kepada pihak keluarga. Contohnya beberapa hari yang lalu ada Kak Seto, kemudian hari ini juga tim dokter dari Rumah Sakit Bayangkara juga memberikan bantuan untuk menghilangkan trauma dari para wali santri ini, mengisi waktu selagi mereka menunggu hasil dari proses identifikasi. Nah, beberapa jenazah yang tentunya sudah diserahkan kepada keluarga mereka ini kebanyakan memang teridentifikasi ataupun dikenali melalui tes DNA, mengingat memang kondisi dari kantong jenazah yang sudah begitu rusak gitu ya, sehingga agak sulit untuk dikenali menggunakan seperti data medis, kemudian data antemortem. Maka saat ini andalan utama yang dilakukan oleh tim DVI di rumah sakit adalah menggunakan tes DNA ini, dan kita berharapnya tes DNA yang memakan waktu sekitar 3 sampai dengan 5 hari ini juga dapat terselesaikan hingga tersisa 9 kantong ini dapat segera dikenalin dan diserahkan kepada keluarganya. Sementara untuk proses penyidikan masih terus berlangsung, pemirsa. Sampai dengan saat ini sudah ada 17 saksi yang diperiksa, dan saksi ini beberapa diantaranya juga adalah wali santri dan juga santri serta petugas di Ponpes, dan beberapa diantaranya juga dipanggil secara berulang kali. Ini keterangan yang kami dapatkan 2 hari yang lalu, dan Polda Jatim mengatakan mereka terus mengebut upaya penyidikan yang dilakukan, bukan diperlambat begitu, mengingat mereka ini masih memanggil saksi kebanyakan dari wali santri yang masih mengalami ataupun dalam kondisi berduka, sehingga harus sangat hati-hati dalam proses untuk memintai keterangan kepada mereka. Itu kenapa alasan mereka disebutkan ini prosesnya begitu lama, begitu seperti yang dipertanyakan oleh banyak masyarakat. Sementara itu yang dapat kami kabarkan. Yasin, lambatnya proses penyidikan ini, ada tudingan dari publik bahwa ada tekanan dari pihak tertentu dan juga kemudian ada konflik kepentingan yang bergulir di kepolisian. Apa jawaban polisi terkait ini?
Ya, kami juga media sebetulnya sudah sempat menanyakan hal itu, tapi memang ditepis mengingat mereka katanya mengupayakan dengan sangat sesegera mungkin, namun mereka minta dihargai dalam proses yang lambat ini. Tadi alasan utama mereka dikarenakan saksi yang dimintai keterangan ini dalam kondisi masih berduka, sehingga mereka tidak bisa tergesa-gesa begitu. Namun kami pun juga memintai keterangan dari pihak lain, contohnya dari pihak Ponpes, itu pun kami agak sulit untuk menjawab mereka karena memang tidak ada akses untuk menuju ke para pengasuh Ponpes ini, apalagi kiainya begitu. Sementara kami juga beberapa kali mencoba untuk kami minta statement dari pihak gubernur, kemudian wakil gubernur, tapi belum ada juga jawaban. Nah, sehingga memang kami awak media yang ada di Jawa Timur ini khususnya begitu sangat mengandalkan statement dari Polda saja, dan itu tidak setiap hari, hanya pada saat mereka melakukan rilis saja. Sementara pada saat kami ingin meminta keterangan secara berulang begitu, mereka masih belum bisa memberikan respon secara cepat ya, dikarenakan alasannya masih dalam proses penyidikan dan butuh waktu untuk fokus begitu, Ferdi. Baik, terima kasih Yasin Idris melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim di Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih.